Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama pada pukul 7.30 pagi dilaksanakan secara onsite dan juga secara online atau live streaming melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi dilaksanakan secara onsite saja tanpa online atau live streaming. Informasi kompak ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu walaupun melalui online. Tetapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi kasih Kristus dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama malam hari ini kita yang diberkati dan mengalami anugerah Tuhan. Kita akan masuk dalam satu ibadah yang luar biasa di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan ucapan syukur, pujian pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kami, anugerah-Mu berkelimpahan bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan Engkau memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama melalui online ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan firman Tuhan yang dibentangkan menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Berkati seluruh peralatan yang kami pakai di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka memulai ibadah ini dengan satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari bersama-sama dengan saya kita memasuk dalam pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Katakan sekali lagi, seperti rusari du sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus
Kudus, penuhi kami dengan urapan seperti rusa, seperti rusari di sungaimu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyakku. Setiap kita yang ada di rumah, mari dengarkan apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Seperti rusari, amin. Ini setiap hati kami Tuhan. Oh, demikian kami Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, dengan urapan baru Tuhan, dengan urapan, katakan penuhi, 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 penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak. Oh, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadi. Urapiku Tuhan, urapi kami Tuhan dengan minyak. Oh, penuhi, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyakku, dengan minyak kudusmu, dengan minyakku, dengan minyak kudusmu Tuhan, dengan minyak kudusmu. Mari kita sembah, mari naikkan ucapan syukur buat kebaikan, buat pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari kita agungkan Dia. Katakan haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat, segala hormat bagi Allah kami, bagi Tuhan kami. Haleluya. Mari setiap kita jangan berdiam diri. Mari naikkan ucapan syukur,
naikkan sembahmu, naikkan pujian mazmurmu. Katakan haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau baik dan tetap baik selama-lamanya. Haleluya. Masuk dalam hadirat, penuhi kami Tuhan. Mari bekerja ya Roh Kudus, pimpin setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih. Kami merindu lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Rindu akan dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Katakan saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Di rumah-rumah katakan saat ku memuji, Kau bertata Tuhan. Haleluya, amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Setiap kita yang ada di rumah katakan ku angkat hatiku, ku pandang Mari datang menyembah Tuhan saat ku sembah, ku
rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari angkat tangan dan suara. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah dalam setiap hadirat Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Biar ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Biar ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ya, ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sembah sujud kami biarlah berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara, mari Engkau nyatakan kehendak dan rencana-Mu bagi kami melalui hamba-Mu. Urapan Tuhan turun dalam nama Yesus, dan setiap kami diberi konsentrasi dan telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi sulu pelita, kekuatan, terang dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Segala kuasa iblis, roh jahat di udara yang ingin mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, Tante yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para umas GBI Shalom yang saya kasih, yang luar biasa, yang boleh menjadi teladan juga dalam hidup saya.
Malam hari ini kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih boleh mendapatkan kesempatan beribadah bersama-sama. Biarlah kita boleh gunakan kesempatan itu sungguh-sungguh. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan malam hari ini kita boleh mendapatkan berkat bersama-sama. Termasuk saya juga yang berbagi di sini. Saya bukan mengajari, tapi kita semuanya berbagi bersama-sama untuk boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Saya kembali akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan tersebut. Ayo kita berdoa ya. Bapa, kami ucap syukur, kami sudah memuji besarkan nama-Mu, dan kami percaya Tuhan juga akan memimpin, menyertai, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami berikan kami hikmat untuk boleh menangkap isi hati-Mu Tuhan lewat firman ini. Kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, malam hari ini saya mendapatkan tema tentang terus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Bagaimana kita terus membangun hubungan dengan Roh Kudus? Tapi saya akan memberikan satu judul yang khusus lagi ya, lebih khusus lagi yang berkaitan nanti dengan bagaimana kita berhubungan dengan Roh Kudus ya. Kita mempunyai bangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus, yaitu judulnya adalah Jangan Takut Sebab Aku Menyertai Engkau. Kenapa saya pilih judul ini? Karena kita tahu keadaan zaman bukan bertambah baik ya, keadaan zaman bertambah buruk, dan kondisinya akan membuat orang sebagian banyak hidup dalam ketakutan. Nah, disitulah kita melihat bagaimana perlunya kita mempunyai perlunya kita mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, perlunya kita mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat firman nanti sebenarnya yang akan dibagikan, kita melihat bagaimana kita bisa menjalin hubungan intim, hubungan yang luar biasa, hubungan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak mengalami ketakutan di dalam dunia yang menakutkan ini ya. Oleh sebab itu sekali lagi judulnya adalah Jangan Takut Sebab Aku ya menyertai engkau ya. Nah, bulan Mei ini kita tahu kita sedang belajar tentang bergaul dengan Roh Kudus ya. Nah, salah satu gaya hidup murid Yesus yang harus ada dalam setiap hidup kita yaitu bergaul akrab dengan Roh Kudus. Yaitu siapakah Roh Kudus itu? Yaitu pribadi Allah sendiri yang diam dalam hidup kita ya. Roh Kudus bisa merasakan, Roh Kudus bisa berbicara, Roh Kudus bisa berkehendak. Roh Kudus adalah Roh Allah yang ada dalam hidup kita, yang juga punya kerinduan untuk bergaul akrab dengan kita. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma sekalian, dan saya juga mempunyai satu kerinduan untuk bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Nah, karena kita tahu saat kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Juru Selamat, saat itulah juga Roh Allah dalam hidup kita. Saat itulah juga Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus ada dalam kita. Oleh sebab itu jangan berkata Roh Kudus tidak ada dalam diri saya belum berbahasa roh. Ya, bukan itu ya. Tapi Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi bagaimana peran Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Roh Kudus tidak hanya menyertai kita saat kita mau melakukan pelayanan ya, saat kita mau menginjil, saat kita mau menyampaikan kabar baik kepada sekitar kita gitu ya. Tidak hanya itu, tapi karya Roh Kudus itu di segala aspek kehidupan kita. Ya, Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu Roh yang menguatkan. Ya, Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus selalu ada saat kita perlu pertolongan. Ya, karena Dia ada dalam hidup kita, ya. Dan sehingga kita tidak perlu takut, dan ada janjinya yang luar biasa yang selalu menyertai hidup kita selama-lamanya. Roh Kudus juga menuntun kita dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu kita harus terus bangun hubungan dengan Roh Kudus, ya. Karena kita tahu Roh Kudus itu yang menuntun kita, yang menolong kita. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu kita nggak bisa jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Nah, makanya kenapa kita perlu bergaul akrab dengan Roh Kudus ya. Kita sangat membutuhkan Dia. Kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan di dunia ini yang serba menakutkan tanpa Roh Kudus. Bagaimana? Nah, sekarang bagaimana kita mengkaitkan supaya kita tidak menjadi takut. Dan apa kaitannya dengan bergaul dengan Roh Kudus ya? Mari kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan baca bersama-sama ayat utama kita, Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa ayat ini ya, tentang penyertaan Allah.
dalam hidup kita. Nah, kalau dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, menyertai itu artinya barengin, ya. Menyertai itu artinya mendampingin. Mendampingin kemana? Kemana saja dikatakan di kamus bahasa Indonesia, ya. Artinya juga menemani untuk membantu atau menolong. Jadi ada satu unsur kesengajaan, sengaja untuk membantu, menolong, bukan sekedar bersama-sama. Kemudian artinya juga mencampuri, ya. Itu artinya menyertai. Mencampuri apa? Ikut campur dalam setiap permasalahan. Nah, itulah juga yang dilakukan oleh Roh Kudus, ya. Ya, Allah menyertai kita. Roh Kudus menyertai hidup kita, yaitu Roh Allah sendiri. Nah, supaya kita benar-benar bisa mengatasi rasa takut itu, ya. Bagaimana? Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah ayo kita renungkan betapa janji penyertaan Tuhan itu sepanjang zaman. Kalau tadi kita sudah lihat ayat di Perjanjian Lama, yaitu di Yeremia itu Perjanjian Lama, mari kita sekarang lihat di Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat 16, ya. Dikatakan di sana, pasal ini adalah pasal di mana percakapan Yesus Kristus dengan para muridnya pada waktu perjamuan malam terakhir untuk mengantisipasi kematiannya, ya. Karena Yesus akan dibawa, ya, akan disalibkan seperti itu. Nah, serta mencatat tentang janji tentang Roh Kudus, ya. Nah, ayat ini dikatakan Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, kepada kita semua, seorang penolong yang lain. Siapa itu? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia, yaitu Roh Allah, itu menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Yaitu Roh kebenaran. Yaitu Allah sendiri, ya, dalam wujud Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, yaitu kita semua, ya, yang sudah percaya dalam Tuhan Yesus, mengenal Dia. Kenapa kok kita bisa mengenal Dia? Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, ya. Ia, Roh Allah itu akan menyertai kita dan diam di dalam kita. Nah, aku tidak akan meninggalkan kamu, kata Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi janji Tuhan ini luar biasa, ya. Dia tidak hanya menyertai saat di Perjanjian Lama, ya, tapi Dia juga menyertai kita saat kita sudah dalam Perjanjian Baru, ya, dalam zaman sekarang ini sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dikatakan juga di Yohanes 14 ayat 26-27, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan dikatakan selanjutnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coba lihat, ya. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari zaman yang lalu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan terus mengulang-ulang janjinya, mengingatkan akan janji penyertaannya. Nah, janji penyertaannya saat ini adalah diwujudkan dalam bentuk Roh Allah ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu sungguh luar biasa janji penyertaan ini kita harus pegang sungguh-sungguh sehingga kita tidak perlu sampai takut dengan kondisi yang menakutkan. Bukan berarti kita nggak bisa takut. Oh, kita bisa takut. Saya pun sendiri juga bisa takut, ya. Apalagi kita mendengar sekarang ada virus yang baru lagi, ya. Mulai lagi ada hepatitis yang belum diketahui secara jelas bagaimana penyebabnya, seperti apa, ya. Seperti itu, menakutkan. Tapi kita bisa mengatasi rasa takut itu ketika kita menyadari, ya, ada penyertaan Roh Tuhan, Roh Allah yang ada di dalam kita itu, menyebabkan kita bisa menjadi tenang. Oleh sebab itu kita harus bergaul akrab dengan Roh Kudus, ya. Ingat, Roh Kudus, Roh Allah itu ada dalam diri kita. Wah, ketika saya membaca ayat-ayat tersebut, hati saya seperti melonjak. Saya sempat mengeluarkan air mata ketika membaca, karena janji Tuhan itu luar biasa. Dikatakan Dia akan menyertai kita selama-lamanya, bahkan dikatakan janjinya tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Maksudnya apa? Tidak akan membiarkan kita sendirian, tidak punya siapa-siapa. Ya, karena apa? Karena Dia ada dalam diri kita. Dia ada di dalam kita yang selalu menyertai kita. Amin. Jadi ini loh, janji Tuhan itu sungguh luar biasa yang Dia mau menegaskan sama kita. Ini loh aku tidak akan tinggalkan kamu. Yakinlah,
tantangan seberat apapun yang akan dihadapin selama di dunia ini, baik itu tantangan iman maupun tantangan memperjuangkan dalam kehidupan secara jasmani selama kita hidup di dunia fana ini, segala tantangan hidup, jangan khawatir, aku bersama dengan kamu. Ya, itu yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu baca ulang-ulang ayat-ayat tersebut sehingga boleh menguatkan setiap kita. Nah, dalam bahasa Yunaninya Parakletos, ya, Roh Kudus itu disebut Parakletos, yang artinya dipanggil, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong, ya. Kata lainnya juga artinya penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, sahabat. Wih, luar biasa ya. Jadi itulah Roh Kudus dalam hidup kita. Dia penghibur, penasehat, penguat, penolong, pembela, juru selamat, dan menjadi sahabat kita juga. Jadi Roh Kudus akan mendampingi kita, menolong kita, menguatkan kita, mengajarkan kita untuk hal-hal kebenaran, menghibur kita dalam situasi yang sulit, menaikkan doa syafaat untuk kita ketika kita nggak bisa lagi berdoa karena kesulitan-kesulitan, sehingga sempat membuat kita rasanya tertekan gitu ya. Nah, itu akan membantu kita dan bahkan dikatakan tinggal bersama dengan kita. Jadi oleh sebab itu ada satu ayat lagi yang meneguhkan bahwa Roh Allah itu ada dalam diri kita supaya kita yakin ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wah, ya, ayat ini luar biasa ya. Ayat ini menegaskan bahwa sungguh-sungguh Roh Allah itu ada dalam diri kita. Oleh sebab itu kita semua, saya dan para umat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa dan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita lewat peranan Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga setiap kita yang sedang menghadapi permasalahan apapun ya, khususnya saat-saat masa sukar ini, beban-beban sebagai kepala rumah tangga ya, yang harus berjuang, mungkin sebagai istri, sebagai menjadi menteri keuangan yang harus mencukupkan uang yang ada sampai akhir bulan harus bisa cukup, gimana caranya gitu ya. Mungkin kita juga bisa mengalami ketakutan sebagai orang tua melihat ngerinya pergaulan zaman sekarang, atau sebagai pengusaha yang berjuang di tengah-tengah pandemi, atau sebagai karyawan yang gajinya dipotong saat ini, atau kita sedang khawatir takut tentang masa tua kita ya, menghadapi masalah ekonomi di masa tua seperti apa, menghadapi masalah-masalah kesehatan di masa tua seperti apa. Ada masalah mungkin nggak bisa nyicil rumah, BPJS nggak terbayar, itu semua menjadi ketakutan-ketakutan. Kalau saya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu, gimana? Kondisi zaman seperti ini, kemudian kekhawatiran akan masa depan, menghadapi masa-masa sukar yang lebih sukar lagi di depan kita, termasuk dalam tantangan iman yang dihadapi nanti ketika saya ditantang untuk Yesus atau uang, Yesus atau apa gitu. Bisa nggak saya menghadapi tantangan itu? Nah, kita bisa mengalami ketakutan, tapi ingat ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita dan kita akan bisa mengatasinya bersama-sama dengan Dia. Amin. Dia akan selalu bersama dan mendampingi kita. Oleh sebab itu, yang kedua, kalau tadi kita supaya kita mengatasi rasa takut, sadari bahwa ada penyertaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Roh Allah yang ada dalam diri kita bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita perlu bergaul akrab, ya. Dan yang kedua, mari kita menyadari untuk supaya kita tidak dikuasai dengan rasa takut itu, kita perlu menyadari, merasakan keberadaan Roh Kudus dalam diri kita dengan apa? Dengan tindakan, yaitu mencari Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Jadi merindukannya dengan sungguh-sungguh, itu yang pertama ya. Mari kita merindukan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Lewat apa? Kita bisa lakukannya dengan apa? Lewat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sekedar membaca. Ayo, mungkin yang ada yang mungkin masih mengalami rasa malas ya, rasa enggan membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari jangan pernah lagi mengalami kemalasan, keengganan. Paksakan diri dan duduk di bawah kaki Tuhan, sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang dibaca. Ya, disitulah peran Roh Kudus juga untuk membukakan segala hal yang kita tidak mengerti. Dan selain itu juga lewat apa? Lewat doa. Nah, jika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh segenap hati, Roh Kudus akan menyatakan dirinya. Ya, Roh Kudus akan menyatakan karyanya dalam hidup kita. Kita baca Amsal 8 ayat 17, dikatakan sana, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan mereka yang mencari aku dengan rajin dan akan menemukan daku. Jadi kalau kita nggak rajin mencarinya, ya kita nggak akan mendapatkan. Bukan berarti kemudian Roh Kudus, Roh Allah itu tidak dalam diri saya, kemudian saya tidak bisa dapatkan. Enggak, kita nggak akan bisa merasakan adanya Roh Allah dalam diri kita kalau kita tidak pernah merindukannya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, bagaimana cara kita
menyadari keberadaan Roh Kudus dan merindukannya sungguh-sungguh, yaitu lewat merenungkan firman Tuhan. Kita tidak bisa merasakan Tuhan dalam diri kita jika kita tidak pernah mau berbincang-bincang juga dengan Dia, ya. Mari kita sudah mengabaikan keberadaannya dalam diri kita mungkin, ya. Kita merasa nggak butuh, kita ngerasa malas karena kita juga mungkin merasa mampu, masih merasa punya teman gitu, jadi rasanya nggak perlu Roh Kudus. Mari kita tanggalkan itu semua karena kita ini sungguh-sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus. Kita perlu sungguh-sungguh berkomunikasi juga dengan Roh Kudus lewat apa? Selain membaca firman Tuhan, ya, karena dikatakan di Ibrani 4 ayat 12, ya, karena itu dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, itulah firman Tuhan. Jadi kekuatan kata-kata tertulis firman Tuhan itu seringkali terwujud ketika apa? Ketika kita tidak sekedar membacanya. Ya, ketika kita tidak sekedar membacanya, disitulah kata-kata itu mempunyai kekuatan, kalimat-kalimat itu mempunyai kekuatan kuasa yang luar biasa. Nah, menyadari Roh Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, itu adalah saat yang tepat untuk kita boleh mengalami hadirat Tuhan. Minta kebijaksanaan Roh untuk mengetahui apa yang ingin Dia sampaikan kepada kita lewat pembacaan firman Tuhan. Ya, lewat kita membaca firman Tuhan, itulah Roh Kudus berbicara atas kita. Ya, firman Tuhan menyingkapkan, Roh Kudus menyingkapkan kita tentang pembacaan firman Tuhan, membuka pikiran kita dan hati kita untuk mendengarkan dengan seksama apa yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita melalui firman-Nya. Kita berdoa, minta Roh Kudus berikan saya pengertian lewat firman ini. Engkau mau bicara apa? Engkau mau aku taat dalam hal apa? Roh Kudus akan berbicara lewat firman Tuhan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lewat apa? Kita bergaul karib, kita semakin merindukan Roh Kudus lewat apa? Lewat berdoa, berkomunikasi, ya. Berkomunikasi dengan Roh Kudus apa? Lewat doa-doa kita khusus, bisa diambil di siang hari, ya, bukan doa bangun tidur, doa mau tidur, bukan, tapi ambil waktu khusus berdoa, ataupun juga 24 jam kita bisa berdoa, berkomunikasi, bukan terus tutup mata, enggak, ya. Tapi kita berkomunikasi waktu kita bekerja, waktu kita masak, waktu kita sedang dengan teman-teman berbicara. Roh Kudus tetap dalam diri kita masih terus bisa berkomunikasi. Kalau kita membiasakan terus bergaul, berkomunikasi dengan Roh Kudus, bercakap-cakap dengan Roh Kudus dalam diri kita, maka kita akan bisa merasakan peranannya yang luar biasa. Bahkan ketika kita nggak bisa berdoa karena kita sudah mengalami kesulitan yang berat, sampai kita mungkin mengalami shock seperti itu, yang nggak bisa ngomong apa-apa, di situ Roh Kudus juga akan bantu kita untuk berdoa, menjadi pendoa syafaat kita. Dikatakan Roma 8 ayat 26, dikatakan di sana, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi jangan pernah takut ketika kita sedang dalam kelemahan. Waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa, Roh itu menolong kita untuk berdoa, ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, ya, karena mungkin masalah yang terlalu berat kita hadapi. Tetapi di sana dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita, luar biasa, ya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa, ya. Jadi Roh Kudus itu menyampaikan setiap keluhan kita yang tidak terucapkan. Kita tidak bisa ngomong apa lagi, tapi disitulah Roh Kudus itu berbicara. Roh Kudus menyampaikan segala isi hati kita. Nah, saya memberikan sedikit kesaksian ketika saya berada di Singapura 12 atau 13 tahun yang lalu, ketika saya sedang mengalami sakit lupus dan sedang melakukan pengecekan ulang di Singapura. Nah, di saat saya masih dalam kondisi lemah itulah suami saya sedang check up juga dan dinyatakan harus operasi jantung secepatnya, karena dokter bilang nggak tanggung nyawanya kalau harus pulang lagi ke Indonesia karena pembuntuannya itu sudah 90%. Saat itu mendengar itu saya sangat shock. Saya bukan nggak bersyukur, tapi saya nggak tahu apa yang saya perbuat. Saya ngalamin seperti tekanan yang luar biasa. Saya membayangkan anak-anak saya masih kecil di rumah. Saya membayangkan jemaat yang menanti-nantikan kami datang, tapi kok tiba-tiba sepertinya seolah-olah kayak ambruk gitu, ya, dunia ini. Kok beritanya saya belum selesai gitu, ya. Tapi suami saya juga harus mengalami operasi jantung. Jadi kedua-duanya adalah ancaman nyawa. Sampai saya tidak bisa mengucapkan kata-kata sedikit pun. Saya hanya bisa melihat suami ketika saya di kasur mau tidur. Saya hanya bisa lihat suami sambil saya meneteskan air mata.
saya nggak bisa berucap apa-apa. Ketika saya berdoa, saya pun nggak bisa mengucap apa-apa. Sampai suami saya itu, orang Jawa bilang jawil-jawil, saya bilang, Yen, 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 sadar Yen, Yen sadar, sebut nama Yesus. Kalau orang Jawa bilang nyebut gitu ya. Karena saya nggak bisa mengucapkan apa-apa, saking syoknya saya waktu itu. Selama 2 hari saya nggak bisa berucap apa-apa selain saya meneteskan air mata kalau melihat suami saya. Ya, tapi yang saya rasakan sesuatu yang luar biasa. Dalam roh saya ini seperti ada yang berbicara, terus berbicara, nggak bisa berhenti. Ya, dengan bahasa yang saya tidak mengerti apa itu ya. Seperti ada sesuatu yang tersampaikan sampai ke atas, orang seperti itu gitu ya. Dan saya tahu, saya yakin itulah Roh Kudus yang ada dalam diri saya, berbicara, menyampaikan semua keluhan-keluhan saya yang tidak tersampaikan, ketakutan saya yang tidak tersampaikan. Ya, sampai saya itu dalam hati juga sempat berbicara, Tuhan kau tahu, saya ini bukan tidak mengucap syukur, saya ini bukan tidak mau berdoa, tapi saya nggak bisa berdoa. Itu sempat saya ucapkan, tapi saya ini tidak bisa berdoa. Tapi saya rasakan sungguh-sungguh Roh Kudus itu berbicara, ya, menyampaikan keluhan yang nggak bisa saya sampaikan. Dan itu saya rasakan, dan saya merasakan kemenangan itu hari kedua setelah itu ya, setelah lewat 2 hari, tiba-tiba saya bisa berbicara lagi. Syukur saya katakan. Syukur saya katakan, sehingga waktu itu saya terus meneteskan air mata, bukan lagi netesan air mata sedih, tapi tetesan air mata terharu seperti orang melepaskan beban yang berat itu terlepaskan luar biasa. Disitulah saya mengalami kemenangan, saya mulai mengalami pemulihan juga dalam tubuh saya 20% ya, setelah itu besoknya lagi 30%, besoknya lagi 50%, besoknya lagi 75%, sampai akhirnya ketika berangkat saya didorong sama kursi roda karena saya tidak kuat. Setelah itu saya mengalami kekuatan yang luar biasa, malah kebalikan, saya yang sekarang mendorong suami saya. Ya, kuasa karya Roh Kudus itu luar biasa. Mari setiap kita boleh alami tersebut ya, hal-hal tersebut, bagaimana kita saat kita lemah, Roh Kudus itulah yang juga menyampaikan. Saya akan ulang ini ya. Bagaimana kita mengatasi ketakutan itu, dan bagaimana apa hubungannya saya harus bergaul dengan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, yang tadi pertama, kita perlu sungguh-sungguh merenungkan janji penyertaan Tuhan. Sadari, janji penyertaan Tuhan itu bukan hanya ada di zaman dulu, tapi sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Karena Dia katakan, Roh Allah itu sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus itu dalam diri kita. Yaitu dengan menyadari keberadaan Roh Kudus dalam diri kita, itulah kita tahu itu penyertaan yang luar biasa. Itu membuat hati kita menjadi damai, kita bisa mengalami mengatasi rasa takut kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatasi rasa takut dan apa hubungannya dengan pergaulan kita dengan Roh Kudus. Kita bergaul dengan Roh Kudus, yaitu dengan apa? Dengan menyadari keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita dan mengalami karyanya dengan tindakan. Yaitu apa tindakan yang kita lakukan? Yaitu dengan mencari Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kerinduan, yaitu lewat firman Tuhan dan doa. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana kita menyadari keberadaan Roh Kudus dan alami karyanya? Bukan hanya dengan satu kerinduan kita merindukan Dia dengan lewat membaca firman Tuhan, merenungkan dan berdoa, tapi kita juga harus menyadari keberadaan Roh Kudus dengan apa? Dengan cara menyerahkan hidup kita total kepada Roh Kudus, ya. Menyerahkan hidup kita total kepada Roh Kudus. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita total pada Roh Kudus? Nah, minta Roh Kudus kuasai 4P dalam hidup kita. Apa itu 4P? Itu yang saya biasa lakukan setiap pagi. Saya katakan, Tuhan, Roh Allah yang dalam diri saya, ya Roh Kudus, kuasai 4P dalam diri saya. Apa itu 4P? Itu pikiran, ikutin gerakan saya ya, dari atas ke bawah, gampang ya. Dengan gerakan ini kita bisa lebih gampang mengingat. Kuasai 4P dalam diri saya, yaitu apa? Pikiran, kemudian turun P yang kedua, perkataan, kemudian P yang ketiga, perasaan atau hati kita, dan selanjutnya P yang keempat adalah perilaku kita. Ya, perilaku adalah setiap tindakan kita. Oke, kita ulang kembali, ikutin gerakan saya. Minta Roh Kudus kuasai sepenuhnya hidupku, yaitu kuasai 4P dalam hidupku. Apa itu? Pikiran, perkataan, perasaan, dan perilakuku, ya. Ketika kita itu yang saya lakukan setiap pagi, ketika saya mengatakan, Tuhan, ya Roh Kudus, kuasai 4P dalam diri saya, pikiran, perkataan, perasaan, perilakuku. Saya sadar saya sedang menyerahkan sepenuhnya total hidup saya ke dalam tangan Roh Kudus, dan saya sadar ketika itulah
saya mengalami, saya bergaul akrab dengan Roh Kudus. Karena saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang saya pikirkan, saya minta Roh Kudus yang kuasai. Setiap apa yang saya katakan, saya minta Roh Kudus kuasai perkataan saya. Meskipun bisa salah, tapi Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Sehingga kita terus pada jalan kebenaran, ya. Melakukan hal yang benar lewat perkataan dan semuanya apa yang kita lakukan. Nah, dengan berserah kita memberikan kendali, yang memberikan kendali hidup kita itu kepada Roh Kudus penuhnya. Kita akan berhenti berjuang dengan kekuatan kita sendiri, karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu, ya. Sehingga Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya yang berperang dalam peperangan kita, yang memampukan kita berjalan dalam kebenarannya. Baik itu benar dalam pikiran kita, perkataan, perasaan, dan perilaku kita. Kita serahkan untuk Roh Kudus kendalikan sepenuhnya. Nah, kita akan lebih bisa merasakan Roh Kudus, mengalami bergaul akrab dengan Roh Kudus lewat pengertian-pengertian yang dari firman Tuhan yang malam hari ini saya sampaikan. Sebentar kita akan naikkan pujian, ya. Saya akan mengulang sedikit. Mari kita akan mengatasi rasa takut kita ketika kita akan menyadari penyertaan Tuhan itu sepanjang masa dalam hidup kita, ya. Ketika kita menyadari Roh Kudus itu ada dalam menyertai kita senantiasa. Kemudian ketika kita menyadari keberadaan Roh Kudus, dengan apa? Tindakan mencari Roh Kudus sungguh-sungguh, ya. Menjalin hubungan intim dengan Roh Kudus lewat apa? Lewat pembacaan firman Tuhan dan doa. Dan yang terakhir, yaitu menyerahkan hidup kita total kepada Roh Kudus. Serahkan 4P kita ke dalam tangan Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, ya. Mari naikkan pujian tersebut. Dan biarlah setiap kita boleh merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini, ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur malam hari ini untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Janji penyertaan-Mu luar biasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan begitu kami boleh menyadari sungguh-sungguh keberadaan-Mu, Roh Tuhan itu ada dalam diri kami sungguh-sungguh. Itu menyertai dalam diriku. Itu menyertai dalam diri setiap kami. Sehingga setiap kami, para umat juga yang kekasih, tidak lagi dirundung dengan kesedihan, tidak lagi dikuasai dengan ketakutan. Meskipun kami bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami takut, tapi kami tidak sampai dikuasai oleh ketakutan itu, karena kami tahu dan yakin Roh Allah itu ada bersama dengan kami. Disitulah kekuatan kami luar biasa kami dapatkan. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa. Dan kami juga boleh menyadari karya-Mu Tuhan, karya-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Biarlah kami boleh semakin bergaul akrab dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau, dengan kami
tidak lagi menyia-nyiakan setiap firman-Mu. Kami boleh rajin merenungkan firman-Mu. Kami boleh semakin rajin dalam doa-doa kami secara khusus maupun percakapan dengan Engkau selama 24 jam. Karena kami tahu disitulah kami boleh mengalami kekuatan yang luar biasa. Kami boleh dituntun pada jalan kebenaran. Dan kami boleh sungguh-sungguh juga menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Untuk Tuhan kuasai sepenuhnya 4P dalam hidup kami. Pikiran kami, perkataan kami, perasaan kami, perilaku kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Dan dengan demikian kami sadar, kami sangat membutuhkan Engkau. Dan kami mau semakin bergaul dekat, bergaul karib dengan Engkau. Karena disitulah kekuatan kami. Engkau tahu kami semuanya gak mampu menghadapi kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin menakutkan. Tapi kami dimampukan saat ini kami percaya karena Roh Kudus bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami semakin mau dan semakin sadar untuk kami mau bergaul akrab dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh tangan-Mu dan kami berdoa malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan sungguh-sungguh tercurah atas setiap kami semuanya. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat sempurna tubuh, jiwa, dan roh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur dan mengatakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.